Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga-keluarga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kisah nyata yang pernah terjadi di ibu kota Arab Saudi, tepatnya di Riyadh. Tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu yang sudah janda dan 2 orang anak laki-lakinya. Mereka tinggal di satu apartemen, yang apartemennya itu ngontrak, nyewa, bukan milik sendiri. Dan biaya sewanya itu per tahun cukup mahal, lebih kurang sebesar 24.000 real. Bayangkan kalau dihitung dengan nilai rupiah saat ini mungkin lebih kurang sekitar 90 juta lebih. 2 orang anak ibu janda ini bekerja sehari-hari sebagai tukang supir taksi. Mereka pergi kerja pagi, pulang malam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga dan membayar apartemen yang mereka sewa. Setelah bekerja, terkumpul uang lebih kurang 10.000 real. Berarti kalau 1 real itu 4.000, lebih kurang sekitar 40 juta. Uang 40 juta yang terkumpul ini dirasa sangat berarti bagi mereka. Kemudian mereka simpan. Mereka simpan di dalam plastik. Kemudian untuk lebih aman diselasi ban oleh anaknya. Kemudian anaknya sebelum berangkat kerja meletakkan bungkusan plastik yang berisi uang tadi di bawah bantal tempat tidurnya. Anaknya pun pergi. Ketika anaknya pergi kerja, sang ibu beres-beres rumah, bersih-bersih kamar. Kemudian pada saat membersihkan bagian tempat tidur, si ibu angkat bantalnya. Kemudian ibu melihat ada bungkusan plastik di bawah bantal itu. Kontan sang ibu merah wajahnya, berkerut keningnya, marah besar. Si ibu berkata, kurang ngajar anak ini, baru dinasihati jangan main kartu, masih juga main kartu. Ternyata para pendengar yang dimuliakan Allah, sang ibu mengira bungkusan plastik tadi berisi kartu, dan dia nggak tahu kalau isinya uang. Karena dia emosi, dia marah, nggak berpikir panjang, dia langsung bakar bungkusan plastik yang berisi uang tadi. Kemudian gak lama anak yang paling kecil pulang. Begitu pulang ke rumah, belum beraktivitas apa-apa, belum makan, belum ganti pakaian, langsung marah besar mamanya. Mamanya mengulangi kata-kata itu kembali. Memang kalian ini gak beres, bandel. Baru ibu nasihati beberapa hari yang lalu agar jangan main kartu, tapi kalian masih juga main kartu. Sang anak berpikir, kaget, karena dia merasa nggak ada main kartu, kenapa mamanya bilang gitu? Kemudian si anak bertanya, ibu, di mana ibu dapati kartu yang ibu katakan kami mainin tadi? Sang ibu mengatakan, di bawah bantal itu. Sang anak bertanya, sekarang kartu yang ibu bilang tadi ibu taruh mana? Ibu bakar, kata bapaknya. Spontan anaknya kaget dan anaknya berkata, ibu, maafkan kami sudah khilaf. Ibu maafin kami sudah mengecewakan ibu. Sedikit pun anaknya nggak marah. Padahal
Bisa saja anaknya marah mengatakan, ibu sudah nuduh yang enggak, ibu sudah membakar uang yang kami kumpulkan. Tapi sedikit pun anaknya enggak berkata seperti itu. Anaknya hanya mengatakan, mohon maaf kalau kami khilaf, mohon maaf kami sudah mengecewakan hati ibu. Karena sang anak udah minta maaf, ibu reda emosi. Karena ibunya sudah mulai reda emosi, dia keluar, dia beres-beres ke tempat lain. Kemudian sang kakak pulang, si abangnya pulang. Begitu si abang pulang, si adik menceritakan kejadian dengan sebenar-benarnya. Kemudian abangnya mengatakan, kau bilang apa sama ibu? Adiknya bilang, aku cuma bilang kami minta maaf ibu, sudah mengecewakan ibu, kami minta maaf sudah khilaf, kami sudah minta maaf sudah buat ibu marah. Kemudian abangnya mengatakan, kau bilang tadi kalau yang dibakar itu uang. Si adik mengatakan, enggak, sedikit pun aku enggak bilang apa-apa. Kemudian abangnya bilang, bagus katanya. Kata si abang, jangan pernah buat ibu sedih. Ibu sudah capek ngurusi kita. Dari kita kecil sampai sekarang ini. Kesalahan yang kita lakukan kepada ibu lebih banyak daripada kekhilafan ibu yang dilakukan kepada kita. Kita melakukan kesalahan kepadanya dengan sengaja, tapi ibu kita melakukan kekhilafan kepada kita bukan karena kesengajaannya. Maka jangan pernah buat ibu sedih, jangan pernah buat ibu kecewa. Jamaah yang dirahmati Allah, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa orang yang terhebat dalam hidup kita adalah orang tua, terutama sang ibu yang sudah melahirkan, membesarkan dan mendidik kita sampai kita saat ini. Maka sehebat apapun kita sekarang, bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi ada peran orang tua yang sangat luar biasa. Demi Allah, seorang anak tidak akan mendapatkan kesuksesan kalau ia menyia-nyiakan orang tuanya. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kalau kita ingin hidup kita mendapat ridho dan barokah dari Allah, urus, jaga dan rawat orang tua kita baik-baik, maka Allah akan mengurusi urusan hidup kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.